Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Mimin ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang telah bergabung. Bagi yang baru bergabung, Mimin ucapkan selamat datang. Dan bagi yang telah lama bergabung, Mimin ucapkan terima kasih karena berkat kalian semua, channel Mimin ini bisa berkembang sampai sekarang. Baiklah, langsung saja kita mulai ceritanya. Bab 102. Dapat tamu bulanan Pak Azam yang terhormat. Azam mendesah kecewa. Jadi aku harus puasa? Sabar ya, cuman seminggu kok. Seminggu rasa setahun, tahu nggak rajuknya? Lebay banget sih. Sabar ya. Aluna menyentuh pipi Azam lembut. Padahal dalam hatinya, Azam berharap yang dimaksud Aluna itu mendapatkan bayi. Azam sedikit kecewa, tapi dia juga tidak mungkin mengatakan isi hatinya pada sang istri. Mengatakan jika dirinya memang menginginkan seorang bayi. Pernikahan mereka baru seumur jagung. Wajar jika memang belum dikaruniai anak. Azam hanya bisa memendam perasaan itu di dalam hatinya tanpa mengungkapkan pada Aluna. Lelaki itu melepaskan pelukannya dan bangkit bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya yang terasa lengket dan berkeringat. Sedangkan Aluna langsung ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Dia juga sebenarnya belum sempat makan malam karena memang menunggu Azam pulang. Sama halnya dengan Azam yang menahan lapar agar bisa makan bersama. Padahal baik Azam maupun Aluna bisa saja makan lebih dulu dan saling mengabari. Tapi mereka begitu manis karena ingin selalu makan bersama. Mereka romantis saat ini tidak pernah berubah sampai nanti mereka menua. Dengan adanya Burita, Alika benar-benar terbantu karena ia benar-benar sulit untuk beraktivitas. Tubuhnya terasa lemas, kepalanya pusing, tapi beruntung karena ia masih bisa makan seperti biasanya. Hanya saja kondisi tubuhnya yang sedang tidak baik. Tanpa sepengetahuan Alika, Syafiq sudah menghubungi sepupunya, meminta untuk datang memeriksa Alika. Syafiq tidak ingin melihat istrinya terus-menerus sakit seperti ini, apalagi mereka memiliki dua buah hati yang membutuhkan ibunya. Udah, kamu jangan memikirkan si kembar, biar mereka ibu yang urus. Kamu tinggal pompa ASI aja, nanti malam ibu yang akan menjaga mereka. Kamu harus istirahat yang cukup biar cepat pulih. Nasihat Burita. Gak usah, aku masih bisa jagain anak-anak. Ibu juga pasti capek karena baru nyampe, tolak Alika lembut. Dia tidak ingin membuat ibunya kelelahan. Karena mengurus dua bayi di usianya yang sudah tidak muda lagi. Syafiq setuju dengan Alika. Dia tidak mau merepotkan mertuanya untuk mengurus kedua anak mereka. Tapi Burita tetap kekeh dan akhirnya Alika hanya membiarkan Burita membawa salah satu anaknya karena tidak mungkin dua-duanya langsung diurus. Bukan tidak percaya, tapi Alika tidak ingin ibunya kelelahan. Besok pergi periksa ya. Mas nggak mau terjadi sesuatu sama kamu. Apalagi ibu ada di sini. Pasti juga cemas kalau lihat kamu sakit seperti ini. Syafiq baru saja membaca pesan dari Eva, mengatakan jika dia tidak bisa datang karena ada urusan penting di rumah sakit yang tidak bisa ditinggalkan. Aku nggak apa-apa, cuman capek doang. Nanti juga kalau istirahat cukup, makan yang banyak, pasti sembuh, ujar Alika. Untuk kali ini, Mas nggak mau dibantah pokoknya. Besok kita harus pergi periksa, soalnya bukan cuma sehari 2 hari kamu sakit. Sudah beberapa hari, tapi kamu masih tetap nggak mau dibawa ke dokter buat periksa. Balas Syafiq agak tegas. Alika juga harus dikerasi agar ia menurut, karena sikap keras kepalanya masih melekat. Karena Burita yang memaksa untuk menjaga salah satu anak Alika, akhirnya Syafiq meminta Bik Marti
untuk kembali dan membantu. Tidak masalah jika untuk kali ini Bik Marty menginap. Ia juga pasti tidak keberatan jika harus menginap untuk malam ini saja. Syafiq memperbolehkan Bik Marty membawa anaknya yang paling kecil karena memang tidak bisa jauh dari Bik Marty. Mendengar penjelasan dari dokter, baik Alika maupun Syafiq tidak menyangka jika mereka kembali diberikan kepercayaan untuk memiliki anak ketiga. Tidak seperti awal-awal selalu menolak untuk hamil lagi. Terlihat raut wajah bahagia dan haru bercampur jadi satu. Ia bahkan mengelus lembut perut yang masih datar. Wanita manapun pasti akan bahagia saat mengetahui dirinya sedang berbadan dua. Sebenarnya, Alika juga tidak merasakan tanda-tanda jika dirinya kembali hamil, karena tidak seperti kehamilan pertama. Kondisi wanita hamil, gejalanya memang berbeda-beda. Mungkin jika tidak melakukan pemeriksaan ke dokter, mereka tidak akan tahu. Alika juga sebenarnya tidak curiga, meski ia telat datang bulan, karena bulan-bulan sebelumnya ia juga bisa telat datang bulan, karena faktor stres dan kecapean. Pulang dari rumah sakit, mereka langsung mengatakan kabar bahagia ini pada Bu Rita. Syafiq juga langsung memberitahu ibu dan ayahnya soal kabar bahagia ini. Bu Nining bahkan langsung datang ke rumah Syafiq untuk bertemu dengan Alika. Bu Rita berpikir untuk tinggal di rumah anaknya sampai Alika melahirkan nanti, karena saat hamil muda, seperti saat ini Alika tidak boleh terlalu kelelahan, dan otomatis Alika harus menghentikan ASI pada kedua putrinya karena sebenarnya ada resiko juga jika ibu hamil muda menyusui, itu akan mengganggu kehamilannya. Karena tidak ingin mengambil resiko, dengan berhati Alika harus memberikan susu formula pada anak-anaknya. Sebenarnya tidak masalah karena Safa dan Hana sekarang sudah MPASI juga. Pokoknya sekarang kamu jangan banyak gerak, harus banyak istirahat ya. Ibu bakalan tinggal di sini lebih lama, sampai kamu melahirkan. Gak apa-apa kan? Bu Rita menatap menantunya itu. Ibu boleh saja tinggal di sini, tapi jangan sampai merepotkan diri ibu sendiri dengan terlalu berlebihan saat mengurus Safa dan Hana. Ada Bik Marty yang juga akan membantunya nanti. Syafiq menjelaskan. Bu Rita langsung menghubungi Aluna dan memberitahu kabar ini. Aluna juga merasa senang saat tahu jika ia akan memiliki keponakan lagi. Tapi di sudut hati terdalamnya, dia juga ingin seperti Alika, yang bisa dengan mudah hamil dan memiliki anak. Tapi dengan cepat Aluna menepis semua pikiran buruk itu. Ia tahu jalan hidup semua orang berbeda-beda dan tidak bisa disamakan. Dia juga merasa tidak benar jika sedih saat tahu adiknya sendiri hamil lagi. Kayaknya beberapa waktu ke depan aku bakalan sibuk banget, ucap Aluna pada Azam. Emangnya kenapa? Ibu bakalan lama menetap di Bogor. Soalnya Alika hamil lagi kayaknya. Ibu gak tega kalau biarin Alika terus ngurusi 2 anak kembar sendiri dalam kondisi yang lagi hamil muda, terang Aluna. Kalau nanti libur main ke sana aja yuk, sambil kita nengok si kembar juga. Kita harus ngucapi selamat secara langsung pada Alika dan Syafiq. Aluna setuju dengan apa yang dikatakan suaminya. Ia berharap bisa segera menyusul Alika yang mendahulunya. Bahkan Aluna sempat berpikir untuk merawat salah satu keponakannya dan membawa ke rumahnya. Tapi ia tahu Alika tidak akan mengizinkan itu, apalagi Syafiq. Bukan tidak percaya pada Aluna, tapi mereka juga tidak akan mungkin bisa berjauhan dari anak mereka. Obrolan keduanya berlanjut sambil makan siang. Mereka memang janjian untuk makan siang bersama. Meskipun beda kantor, tapi mereka menyempatkan diri untuk selalu memiliki waktu bersama. Kira-kira hadiah apa ya yang bagus buat Alika? Tanya Aluna pada Azam. Lelaki itu menyesap teh, lalu berucap, lebih baik kita pergi aja dulu ke mall. Nanti dari sana baru kita lihat-lihat apa yang cocok dan bagus buat diberikan hadiah.
Kalau mikir di sini pasti pusing. Gimana? Itu ide yang bagus, lebih baik begitu. Oh ya, kemarin ibu menelpon. Ibu mengatakan jika ingin bertemu dengan menantu kesayangannya ini, jelas Azam. Kenapa nggak menelpon aku? Mungkin ibu merasa malu kalau nelpon kamu. Jadi ibu bilangnya ke aku. Ya udah, nanti kita sempatkan buat ketemu ibu ya. Dan selesai teman. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe. Bye.